Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rudiana. Saat ini saya akan membawakan materi tentang pelajaran PMKR. Materi yang saya bawakan yaitu Sistem Electronic Fuel Injection. Materi ini saya ajarkan di kelas 12. Sistem Electronic Fuel Injection adalah pengembangan dari sistem bahan bakar konvensional yang menggunakan sistem karburator, di mana pada sistem karburator, sistem campuran udara dan bahan bakar diatur secara manual pada kondisi mesin dalam kondisi stasioner. Sebagaimana kita ketahui bahwa campuran udara dan bahan bakar atau AFF, Air Fuel Ratio, yaitu adalah sebesar 14,7, di mana satu bagian bahan bakar dicampur dengan satu bagian 14,7 bahan bakar udara. Selama ini di dalam kendaraan konvensional yang menggunakan sistem karburator, proses pencampuran bahan bakar dan udara untuk mendapatkan rasio campuran bahan bakar dan udara sebesar 14,7 ini dilaksanakan dengan cara mengatur yang namanya IMAS atau Idle Mixture Adjusting dan IAS, Idle Adjusting Screw. Kemudian kita melihat hasil dari putaran mesin dan juga kita melihat pada hasil dari yang ditunjukkan pada pemeriksaan dengan menggunakan timing light dan dual tester, di mana jika putaran mesin didapatkan sesuai dengan standar, kendaraan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian waktu pengapian juga sesuai dengan standar, maka proses penyetelan sudah dianggap selesai. Nah, sementara kendaraan ini dijalankan dalam berbagai kondisi, baik itu kondisi stasioner, kondisi percepatan rendah, kondisi percepatan tinggi, dan kondisi akselerasi. Di kondisi-kondisi tersebut, maka proses pengaturan tidak bisa dilaksanakan lagi. Nah, oleh karenanya, kinerja dari kendaraan ini tidak akan begitu bagus. Dengan adanya sistem electronic fuel injection ini, maka proses pengaturan campuran bahan bakar dan udara dapat dilaksanakan dalam berbagai kondisi yang tadi saya sebutkan tadi, di mana dengan pengaturan yang sesuai, maka efisiensi bahan bakar akan semakin efektif. Oleh karenanya, sistem EPI ini penghitungan air fuel rasionya dengan menggunakan air flow meter maupun dengan menggunakan IATS, Intake Air Temperature Sensor, dan MAPS atau Mass Absolute Pressure Sensor, itu pada sistem DEP. Struktur EPI bisa dijelaskan seperti ini. Yang pertama, udara dan bahan bakar, udara difilter melalui saluran filter, kemudian masuk melalui yang namanya throttle body. Di dalam throttle body ini terdapat throttle valve. Pada saat posisi atau kondisi kendaraan dalam kondisi stasioner, throttle valve ini akan tertutup. Nah, oleh karenanya udara akan masuk melalui saluran bypass, di mana saluran bypass ini bukaannya ditentukan oleh ECU atau ECM. Kemudian jumlah udara yang masuk ini sudah ditentukan sesuai dengan bukaan dari ECU atau ECM melalui alat yang disebut dengan ISC atau Idle Speed Control. Udara ini masuk sehingga bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ini akan ditentukan atau dimasukkan sesuai dengan jumlah yang
eh, ditetapkan. Kemudian campuran bahan bakar dan udara ini masuk ke dalam ruang bakar melalui katup intake. Nah, di sini dalam proses bahan bakar di dalam tangki bahan bakar dipompakan melalui pompa bahan bakar internal yang ada di dalam tangki bahan bakar. Sebelumnya difilter terlebih dahulu, di mana filter ini menjadi satu kesatuan dengan pompa bahan bakar. Kemudian bahan bakar ini melalui yang namanya fuel line. Fuel line ini di sini ada yang namanya pressure regulator. Kemudian bahan bakar akan dimasukkan atau diinjeksikan melalui yang namanya injektor. Nah, kemudian di dalam ruang bakar hasil pembakarannya akan disensor atau diperiksa oleh yang namanya NOx sensor. NOx sensor ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar detonasi yang terjadi atau ketukan yang terjadi. Nah, kemudian bukaan katup di sini akan diperiksa oleh yang namanya cam sensor. Sementara posisi dari piston akan diperiksa oleh yang namanya crank sensor. Hasil dari proses pembakaran ini kemudian akan dilihat oleh atau diperiksa oleh yang namanya sensor oksigen sensor. Nah, inilah semua pembacaan dari sensor-sensor ini, baik itu sensor udara, kemudian NOx sensor, cam sensor, kemudian crank sensor dan oksigen sensor, semuanya akan diinformasikan ke ECU untuk dilakukan langkah perbaikan jika dirasakan hasil proses pembakarannya tidak sesuai atau rasio campuran bahan bakarnya tidak sesuai. Ini barangkali secara skematis struktur dari sistem FP. Nah, susunan dasar dari electronic fuel injection itu terdiri atas 3 sistem, yaitu yang pertama adalah sistem bahan bakar atau fuel system yang terdiri atas fuel pump, fuel filter, fuel line, dan injektor. Kemudian ada sistem induksi udara atau sistem induksi angin yang disebut dengan air induction system, di mana sistem induksi udara ini terdiri atas sensor udara atau IATS atau air fuel sensor atau AFR. Kemudian ada sensor sistem pendingin, sensor NOx, sensor cam, sensor crank, dan sensor udara. Kemudian sistem pengontrol elektroniknya atau electronic control systemnya menggunakan electronic control module atau electronic control unit. Electronic control unit. Itu barangkali gambaran dasar dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.